Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvana Rizkani Salsabila dengan NIM 111.36089 dari Teknik Geologi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak land subsidence terhadap kerentanan bencana banjir rob di wilayah pesisir pantai utara Jawa. Sebagai pendahuluan, diketahui bahwasanya dataran aluvial pantai utara atau Pantura itu didominasi oleh lapisan sedimen lempung lunak yang tebalnya itu sekitar 30 hingga 70 meter yang belum mengalami konsolidasi secara murni sehingga masih berupa material lepas. Kondisi ini akan mempengaruhi kompresibilitas dan angka pori awal yang sangat tinggi. Selain itu, ditambah dengan adanya tekanan antropogenik di mana adanya interaksi antara beban kompaksi alami dan aktivitas manusia berupa pembebanan infrastruktur perkotaan serta eksploitasi air tanah yang masif sehingga akan memicu disipasi air pori dan mempercepat penurunan tanah secara kontinu dalam jangka panjang. Untuk lokasi penelitiannya sendiri difokuskan pada daerah Jakarta Bekasi, Pekalongan, dan Semarang. Nah, metodologi yang digunakan itu ada INSAR satelit, model hidrodinamika, dan analisis integratif, di mana INSAR satelit ini digunakan untuk memetakan distribusi spasial dan laju penurunan permukaan tanah atau land subsidence-nya. Sementara untuk model hidrodinamika ini memanfaatkan integrasi geometri pesisir atau DEM, data debit aliran sungai darat, serta variasi pasang surut laut sebagai variasi kondisi batasnya. Sementara untuk analisis integratif itu dia menggunakan metode overlay peta penurunan tanah dengan batas wilayah genangan banjir rob untuk menganalisis keterkaitan spasial kontrol geologi bawah permukaan dengan risiko bencana. Nah, untuk mekanisme subsidence yang terjadi di daerah pantai utara sendiri itu termasuk dalam siklus deformasi plastik, di mana ketika adanya ekstraksi air tanah yang berlebihan ini akan memicu penurunan tekanan hidrostastik atau piezometric drawdown yang ada pada sistem akuifer pesisir. Hal ini akan memicu perpindahan beban hidraulik yang meningkatkan tegangan efektif dan memaksa air keluar dari lapisan pembatas atau akuifer lempung lunaknya. Nah, di sini diketahui bahwasanya karakteristik tanah lempung itu memiliki indeks kompresibilitas itu 0,4 hingga 0,8, sementara untuk angka pori awalnya itu adalah 1,2 hingga 2,2. Nah, ini terdapat perbandingan antara laju subsidence yang terjadi di Semarang, Demak, dan Pekalongan, di mana untuk laju subsidence-nya ini per tahun itu mencapai 8 hingga 14 cm. Sementara untuk Jakarta dan Bekasi itu dia mencapai 5 hingga 10 cm per tahun dengan jika dibandingkan dengan kenaikan muka air laut global yang hanya sekitar 0,3 hingga 0,5 cm per tahun. Ini adalah contoh citra satelit bagaimana laju land subsidence di Semarang menurut Abidin DKK tahun 2013, di mana terdapat beberapa titik yang diambil menurut periode 2008 hingga 2011. Nah, ini diketahui bahwasanya range-nya itu untuk di daerah Semarang itu dia berkisar dari 7,3 cm per tahun hingga 11,2 cm per tahun. Nah, selain itu terdapat ancaman double exposure. Ancaman double exposure ini disebabkan oleh pembalikan gradien hidrolik, di mana penurunan tanah yang asimetris ke arah garis pantai akan memicu kemiringan topografi makro atau topographic tilting yang menciptakan cekungan depresi di bawah permukaan laut rata-rata. Nah, fenomena ini akan menumbuhkan sistem drainase gravitasi alami dan mengubah luapan pasang temporer menjadi genangan permanen atau permanent submerged di dataran aluvial. Hal ini yang menyebabkan ketika terjadinya rob yang harusnya dia secara temporer atau hanya sesaat, itu airnya itu tidak bisa meresap ke dalam tetapi akan berubah menjadi genangan permanen yang ada sepanjang tahun. Nah, bagaimana dampak kerusakan wilayahnya? Dampak kerusakan wilayahnya itu dapat dilihat dari kegagalan strukturalnya.
Nah, kegagalan strukturalnya ini itu tuh biasanya dilihat dari penurunan fondasi yang tidak seragam dan akan memicu keretakan di dinding bangunan. Misalnya adanya amblesan tiang jembatan, kerusakan tanggul penahan, serta adanya deformasi jalan tol di pesisir secara masif. Selain itu adanya dampak lainnya itu adalah hilangnya lahan produktif, di mana ribuan hektar tambak budidaya pesisir dan wilayah permukiman itu akan tenggelam secara permanen yang menurunkan kapasitas ketahanan ekonomi lokal secara drastis. Selain itu juga akan ada intrusi air laut dan degradasi lingkungan. Nah, genangan konstan akan mempercepat migrasi air asin nih ke sistem akuifer dangkal yang melumpuhkan kualitas sumber air bersih dan memicu kerusakan ekosistem air tanah. Nah, pada gambar di bawah ini adalah menunjukkan bagaimana kerusakan yang terjadi di daerah Semarang dan di daerah Pekalongan akibat dari land subsidence. Nah, terus bagaimana strategi mitigasinya? Untuk opsi struktural itu sudah tidak lagi efektif, di mana pembangunan tanggul laut atau seawall yang konvensional itu justru akan meningkatkan pembebanan yang terjadi di pesisir. Hal ini disebabkan karena struktur masifnya itu akan ikut amblas ke atas tanah lempung kuarter yang sangat kompresibel. Nah, selain itu untuk opsi lainnya itu adalah opsi non struktural. Ini yang paling direkomendasikan. Nah, caranya itu adalah dengan mengintegrasikan berbasis zonasi risiko geologi, yaitu penghentian total eksploitasi air tanah dalam oleh industri dan penerapan artificial recharge aquifer serta penataan ulang rencana tata ruang wilayah. Kesimpulan yang dapat disampaikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, penyebab utama subsiden di pantai utara Jawa adalah tanah lempung lunak tebal di pantura yang belum padat sempurna. Kemudian diperparah oleh eksploitasi air tanah berlebihan yang memicu hilangnya tekanan air pori dan penurunan tanah sebesar 5 hingga 14 cm per tahun. Dampak amblesan lokal ini 10 kali lipat lebih dominan memperluas banjir rob dibanding kenaikan air laut global. Nah, hal ini mengakibatkan gradien hidrolik berbalik, sistem drainase rusak dan daratan pesisir tergenang secara permanen. Kemudian tanggul laut konvensional juga tidak lagi efektif karena ikut amblas, sehingga solusi mutlaknya adalah stop eksploitasi air tanah dan lakukan artificial recharge. Ini adalah daftar pusaka yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian pada kesempatan presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.